Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yongki Muji Ibrahim di channel Yongkang Gaming. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya bersama kakak saya ini. Dan perkenalkan, kakak saya ini namanya siapa, Mas? Evan Mujibu Rahman. Dan jangan lupa subscribe channel dia, namanya siapa, Mas? Di channel Evan Burahman. Link ada di deskripsi bawah. Oke, mulai dari panjenengan, Mas. Oke, awalnya sebenarnya kita berangkat itu kalau nggak salah hari Sabtu ya. Iya. Sabtu malam Minggu kita prepare, niatnya sih sore hari kita mau berangkat supaya nanti masuk di base camp Kancil nggak terlalu malam. Tapi kebetulan akhirnya prepare kita telat, kita akhirnya waktunya molor, kita baru berangkat dari rumah ke base camp Kancil sekitar habis maghrib ya, habis maghrib. Dan selanjutnya saya akan bercerita. Nah, sehabis maghrib itu kita dalam perjalanan itu kita sudah merasakan kayak ada yang ganjel gitu. Ganjelnya gimana? Kita itu kayak disasarin, terus nggak tahu jalan gitu. Padahal di Google Map itu udah ada base campnya, kayaknya arahnya. Tapi kita itu kayak disasarin gitu. Kita sampai tanya-tanya ke orang, itu orang-orang malah nggak tahu. Dan akhirnya tanya-tanya, dan akhirnya ada yang tahu dan nunjukin arah jalan. Dan itu pun aksesnya itu jalannya itu susah banget, kayak batu-batuan gitu. Nah, terus kita dalam perjalanan itu selama berapa jam, Mas? Sekitar dari jam 6 habis maghrib kita mulai berangkat sampai sekitar 3 jaman baru nyampe di base camp Kancil itu jam 9-an, kalau enggak setengah 9-an lah. Nah, itu aja diantar sama penduduk sekitar yang tahu base camp situ. Dan selama kita udah di base campnya itu rasanya udah beda banget, asli. Itu kayak sepi banget, belum banyak yang jamak gunung itu, asli beneran. Iya, pas kebetulan tak kira mungkin Sabtu malam Minggu di gunung-gunung lain pasti rame. Iya. Kebetulan di situ entah kenapa ada yang aneh. Di situ cuma 2 tim, dari tim kita sama satunya dari tim dari mana ya? Malang ya kalau nggak salah. Mapala ya, dari Malang. Jadi cuma 2 tim aja yang berangkat. Kebetulan tim yang pertama udah berangkat dari habis maghrib kalau nggak salah, setengah 7-an dianya udah mulai hiking. Sedangkan kita menunggu sampai jam 9 lebih ya, 9 lebih 15. Ya itu molor itu gara-gara ya prepare gitu. Terus ini awal kita mulai sih akhirnya jam 9.15 untuk mulai hiking. Awalnya sih udah ngerasa nggak enak sih dari awal berangkat, kerasa sepi. Terus kita sih trek-treknya biasanya sih udah biasa trek kayak gitu, tapi dianya kayak jarang sekali didaki di situ. Padahal itu kebetulan hari Sabtu. iya, itu jalanannya itu kayak belum pernah didaki gitu, masih belantara, masih banyak tumbuh-tumbuhan di jalan. Jadi kita itu sambil mendaki itu sambil nyari jalannya juga. Jadi ini kayak nggak kelihatan gitu, ketutupan sama ilalang gitu, sama kayak rumput-rumput di hutan gitu. Soalnya belum pernah diinjakin
sama pendaki-pendaki belum rame lah gitu. Iya, jalan setapaknya banyak rumput-rumputnya masian. Apalagi kita penerangannya kebetulan itu pakai senter HP. Ya, sentra api. Jadi untuk cahaya nggak bisa terlalu jauh, dia cuma bisa di depan kita aja. Jadi nggak untuk penerangannya kita juga terbatas. Gara-gara prepare-nya sih memang waktunya yang agak dadak sih. Ya. Gitu. Ya karena itu gimana ya, mepet juga, kita lagi kayak nyari-nyari hari-hari gitu, hari libur gitu biar bisa naik gitu. Dan di situ saya itu pertama itu bagian depan itu ya kayak nunjukin jalan gitu, jalan. Nah di situ saya mengalami cerita mistis banget selama di depan itu. Saya merasa itu di perjalanan itu kayaknya sudah wah kayak rame gitu, rame kayak udah ditungguin gitu, wah kayaknya ada tamu baru gitu kayak gitu. Nah gitu saya itu udah lihat ke depan itu rasanya wah sudah nggak enak banget. Dan lihat jalannya itu, jalan setapaknya itu kayak masih rumput-rumput gitu. Itu udah firasat nggak enak. Dan seterusnya saya berjalan sama rombongan saya. Itu kita melewati itu kayak kanan kiri ada pohon bambu. Nah di situ banyak sekali pohon bambu. Kebetulan pas tim kita sih ada 4 orang, saya, adik saya, sama teman saya 1 serta temannya adik saya 1. Jadi kita 4 orang. Kebetulan pas saya sendiri di tengah, karena apa, pembekalan di tas karier saya terlalu banyak, sedangkan lainnya nggak terlalu. Jadi yang di belakang itu teman saya, sedangkan yang di depan adik saya. Walaupun di tengah sih, untuk saya sendiri rasa kayak ada yang ngeliatin, bukan dari teman saya, tapi pas saat kita lewat di hutan-hutan bambu, kayaknya di daerah hutan yang bambu, sela-sela bambu itu kayak ada mata yang melihat kita, tapi aku nggak tahu gitu. Oke, akhirnya aku sama teman-teman sebelumnya memang udah saya briefing sebelumnya kan, udah tak briefing kalau apa yang kalian lihat sementara pendam dulu, jangan ceritakan dulu sampai kita turun ke bawah, pendam dulu. Tapi kalau memang nggak bisa berat dipendam, ceritakan saat kita memang harus berhenti di saat istirahat gitu. Dan di situ benar kanan kiri itu kayak bambu-bambu, di sela-sela bambu itu kayak ada mata gitu, ada mata merah gitu ngeliatin kita. Kan di sepanjang jalan itu banyak bambu-bambu, pohon bambu gitu, kanan kiri udah bambu. Dan terus trekkingnya itu wah parah sumpah. Itu kayak tanjakannya itu tanjakan setan lah, menyiksa banget. Dan satu teman saya itu masih pemula juga. Iya, teman saya juga kebetulan juga pemula. Apalagi ini sih, dari awal memang kita udah dibilangin sama mas siapa saya lupa, di Basecamp Kancil, untuk perjalanan dari Basecamp Kancil ke puncak memang 6 jam. Tapi saya pikir untuk yang kayak kita udah biasa mungkin naik mungkin sekitaran nggak sampai 6 jam lah. Tapi ternyata pikiran saya itu salah. Setelah lihat trek kayak gitu dan sepi banget kayak gitu, akhirnya saya ngerasa mungkin memang 6 jam, sedangkan kita udah berangkat jam 9.15, kemungkinan sampai puncak jam 3. Nah, sedangkan kalau misalnya kita jalan selama 6 jam pasti kecapean gitu. Dan di situ saat mulai kecapean banyak mulai ada kayak gangguannya itu bermacam-macam. Ada yang kayak suara, ada kayak yang ngelihatin, ada kayak putih-putih sekelibat gitu
terus di atas gitu, di atas kan ada kan bambu, terus ada kan kayak pohon besar gitu. Nah di atasnya itu kayak ada yang kayak udah ngeliatin kita gitu, kayak duduk-duduk di ranting pohon sama ngeliatin kita. Nah selama kita di perjalanan itu kayaknya kita itu kayak capek banget rasanya, asli udah firasat itu nggak enak. Saya yang paling depan itu sudah firasat udah nggak enak dari awal. Itu udah kayak pemikiran saya itu negatif tinggi, nanti bakal ada ginilah, wah depan kita bakal ada ginilah. Saya udah berpikiran negatif, soalnya dari awal itu sudah kayak gitu melihat, wah kayak belum ada pendaki gitu yang jamak gitu, tempatnya itu masih sepi gitu, dan masih banyak rumput-rumput yang di jalan kita setapak itu. Memang dan gimana ya, serasa kayak setiap perjalanan kita kayak ada yang ngikutin dari belakang juga. Kebetulan aku nggak di belakang, aku selalu di tengah sama di depan. Nah, untuk aku sih pas di tengah juga kayak ngerasa ada yang ngeliatin tapi pas ada bagian pas aku di depan untuk cari jalan, serasa kayak di depan entah menglihatkan saya atau apa, kadang ada kayak sosok putih-putih, tapi pas saya center itu gak ada. Nah itu benar sekali, pas di depan saya juga rasain kayak gitu. Di depan ini kayak ada yang nungguin gitu, putih-putih gitu, tapi kalau pas sudah di center gitu nggak ada makhluknya gitu, kayak sesosok gimana ya, kayak kunti gitu. Pas saya perjalanan di depan itu sudah, di depannya kan ada batu besar gitu di jalan kita itu, trek kita gitu. Kita kan posisi kita itu pada saat itu istirahat sebentar, minum sama makan cemilan. Nah saya itu melihat ke depan, wah gak ada bayangan putih, kan bayangan juga sih, udah sesosok putih gitu. Terus itu mau bilangin ke teman-teman, tapi nanti bakal takut semuanya, nanti bakal ricu lah, nanti nggak jadi pendakian gitu, nanti bakal obrak-abrik gitu, karena takut semuanya. Nah gitu saya pendam sendiri. Akhirnya saya itu habis noleh ke depan jalan itu langsung, aku itu langsung noleh ke belakang lah, ke teman-teman saya ini itu langsung kayak berpaling muka gitu ya. Untuk setiap perjalanan itu sering kali kita ngelewatin hutan bambu. Itu enggak cuma sekali dua kali, kita ngelewatin beberapa kali hutan bambu. Entah aku enggak tahu ngitung, mungkin ada 4 kalau enggak 6 kali kita melewati tempat-tempat bambu di situ. Dan serasa pasti di tempat yang hutan bambu itu serasa kayak pasti ada yang nunggu gitu. Tapi untung aja kita briefing, kita bilang di sini kita cuma tamu, kita harus selaknya kayak tamu, harus kita jaga sopan santun bicara dan sikap kita gitu. Untung aja teman-teman juga paham soal itu. Ya kita sopan santun untuk yang apa dilihat sama yang didengar, sementara semuanya sih dipendam dulu sampai kita buat video ini. Dan di perjalanan saya itu kayak kita itu kayak bercanda-canda gitu, biar menghilangkan rasa takut kita gitu. Ya, sampai kita ini ya apa namanya, nyalakan musik ya, HP. Kebetulan itu agak gerimis juga, berkabut itu, makanya suasana makin mencekam sih. Apalagi ketika temanku yang selesai itu pas perjalanan itu, dianya selalu bilang, wah kamu sih bro ajak di daging di gunung ini, padahal
kamu sendiri gak tahu tracknya. Niatnya sih kita coba, kebetulan pas Sabtu malam Minggu mungkin di Gunung Anjas Moro ini juga akan ramai kayak biasanya gitu. Nah, ternyata ya ini ya apa namanya nggak agak sepi sih saat itu. Sepi banget, sepi. Cuman ada 2 rombongan doang. Satu tim dari kami, tim yang lainnya itu dari tim itu Mapala-Mala gitu. Nah pada saat perjalanan gitu kan udah lewatin pos. Nah ada satu pos gitu, posnya itu namanya pos bambu rusak. Nah itu saya kira itu cuman ada bambu gitu, bambu rusak gitu. Ternyata itu udah kayak kita itu kayak di tengah-tengah gitu, terus kita itu dilingkari sama bambu gitu, bambu dan bambu. Dan saya itu sudah nggak berani noleh ke bambu, saya langsung noleh. Di rekaman saya itu ada, saya itu nggak pernah noleh ke bambu, nyuting ke bambu itu nggak pernah. Jadi saya itu langsung kayak udah itu aja, apa kayak tanah doang yang saya syuting itu sama temennya kak saya itu. Soalnya itu sudah awalnya itu sudah berbeda banget, sudah kayak kita itu udah dikelilingi ruame gitu, ruame banget. Wah ramai banget itu makhluknya itu, ada bermacam-macam sih. Yes, intinya kayak kita itu udah diputari gitu. Iya, apalagi teman saya, dari cerita teman saya setelah mendaki gunung itu, dianya kan sering di belakang, dianya ngerasa kayak di belakang ada yang ngutupin dia gitu. Tapi pas dia noleh ke belakang sama senter HP-nya diarahkan ke belakang, ya tidak ada siapa-siapa. Kan kita memang pas mendaki itu cuma 2 rombongan, satu rombongan udah di atas kita dan udah lebih dari sekitar 3 jaman lah startnya dari kita gitu. Jadi ya gak ada siapa-siapa di belakang pas di center. Tapi ya gimana ya, kerasa itu tambah lama-lama dia kerasa merinding. Akhirnya tukar posisi sama adik saya, dan di situ saya di belakang. Nah di belakang itu wah rasanya kayak di belakang ini beneran ada yang ngikutin, bukan cuman kita 4 orang doang. Jadinya kayak ada yang rame gitu ngikutin kita. Jadinya kita pas istirahat, dia itu masih di belakang kita, jadi masih jauh gitu. Kita pas jalan, dia itu jalan juga. Itu firasat apa emang beneran? Tapi di kanan kiri juga masih lah rumbuk gitu, lalang gitu. Mumpung saya pakai itu juga apa, tangan gitu, penutup tangan gitu. Iya, sempat aku kebetulan nggak pakai sarung tangan, sempat salah pegang, salah cari pegangan tangan. Akhirnya yang tak pegang itu pohon berduri. Ya akhirnya luka tanganku. Tapi oke, kita bersihkan pakai air, udah lanjutkan jalan. Karena ya enggak, lukanya sih enggak luka serius juga sih, cuma ya agak luka gatal dikit sama ada mungkin jarum kecil yang masuk. Tapi oke, lanjutkan. Dan kesalahan kita itu juga lupa bahwa P3K sebenarnya itu sudah kita siapkan, tapi kelupaan nggak kita bawa. Itu udah tak siapkan pas mau prepare, tapi kelupaan banget kita nggak bawa. Sekilas memang ceritanya itu ya gimana, kayak ada yang memang waktu itu kayak ada yang makan gitu. Akhirnya perjalanan udah kita lakukan sekitar 3 jaman, kita berjalan terus. Ya memang sedikit kita berhenti, mungkin sekitar 5 menit atau enggak sekitar 10 menitan paling lama itu. Terus kita langsung jalan. Kita pas berhenti ya kita canda tawa supaya menghilangkan rasa mencekam itu. Jalan juga supaya kita enggak ngerasa sepi. Kita juga ini apa namanya selalu biasa bercanda-canda. Tapi 3 jam perjalanan rasa semakin lama
rasanya stamina kita udah menurun. Pasti itu juga kebetulan kabut, suasana semakin mencekam, dingin juga. Kita sering melewati hutan bambu juga, sampai berapa kali ada pikiran yang enggak di pikiran. Nah, itu pikiran negatif itu kan selalu ada. Terus ya kita lihat semuanya stamina juga udah kayak kecapean gitu. Iya. Dan akhirnya aku mutusin untuk kalau misalnya kita nggak nyampe ke puncak di jam 2, sampai aku nggak sampai puncak atau tempat puncak bayangan, kita harus berhenti. Sampai aku bilang kayak gitu karena aku tahu teman-teman udah mulai capek. Ngomongnya mesti udah mulai kayak agak saling salah-salahin. Oh, kenapa sih lagi di sini? Kenapa nggak lagi di lainnya? Oh, kenapa sih kok cari rute ini? Kenapa nggak cari tempat gunung lainnya untuk cari rute yang lebih enak lah, lebih ramai gitu. Nah, tapi ya aku bilang kayak gitu, jam 2 nyampe puncak kita harus berhenti untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Dan iya itu terus kita masih berjalan gitu, langsung kita itu ketemu kayak palang gitu, palang kawasan hutan panjang Gunung Anjas Moro. Nah itu udah pemikiran kita itu udah capek ya, posisi kita capek terus kan ya pasti kayak pikiran kita itu ngelambiar gitu, takutnya kayak kita lanjutin gitu malah kayak wah daripada nanti kayak ada yang kecapean terus makhluk halus itu kan gampang sih kalau masukin kita gitu, ngerasukin kita gitu. Akhirnya kita putuskan gitu di depan palangnya gitu kita ngecamp di situ juga. Iya, akhirnya di situ kebetulan pas itu jam 1. Padahal tak putuskan jam 2 itu kita baru ngecamp. Itu pas jam 12 kita mutusin untuk jam 2 baru ngecamp. Tapi kebetulan pas jam 1 itu di tulisan palang kawasan hutan panjang itu jam 1 itu aku udah ngerasa gak enak, ada pikiran yang enggak di situ. Akhirnya teman-teman tak suruh kumpul dulu, berhenti dulu untuk mendirikan tenda di situ, kita ngecamp di situ, kita istirahat dan makan di situ. Karena supaya satu takutnya rasa capek teman-teman, stamina yang udah mulai turun kita paksakan. Satu takutnya nanti di perjalanan rawan cedera. Habis itu kedua takutnya nanti semakin kita ngerasa stamina habis, pikiran kita udah mulai